Ibu sakit apa? BAB gitu. Ini udah ada rasa kencur ya. Terus kita cari ya. Tensinya normal ya, 120/60 ya. Rasa mana sih masih kalian ya Bu? Kayak ada buah darah. Oh udah ada kelas darahnya. Bentar ya. Isi ya. Kalau ya agak menang, 36,4. Oh ya sekarang saya cek dulu ya, aku bisa kamar mandi dulu untuk pipis ya supaya nanti kalau saya periksa itu hasilnya akurat. Soalnya ini kayaknya ibu tanda-tanda tandanya sudah muncul ya. Sekarang untuk kamar mandinya isi ibu ya, periksa dulu untuk pembukaannya. Pokoknya bisa sedikit yang Bu, Pak bisa dibalik. Pertama kita bersihkan labia mayora yang terjauh dari pemeriksa. Itu labia mayora sebelah kiri ibu pasien, bersihkan langsung. Lalu labia mayora kanan mendekat dengan pemeriksa. Dalam labia minora kiri, lalu bersihkan labia minora kanan pasien. Dan yang terakhir dari bagian klitoris, lalu saluran uretra, lubang vagina sampai ke perineum atau bagian perineum. Lalu kita lakukan cuci. Baik, permisi ya, saya periksa dulu. Pertama jari membuka, jari tengah menekan komisi berapa posterior, lalu jari telunjuknya masuk, dan juga menekan fundus, lalu meraba bagian kanalis vaginalis dan juga kanalis cervicalis, apakah terdapat benjolan abnormal ataupun tidak. Lalu kita mencari porsiunnya atau pintu dari mulut rahim. Lalu kita melakukan VT, pengukuran berapa senti. Lalu kita melakukan VT atau pengukuran berapa senti mulut rahim atau serviks yang terbuka.
Biasanya 2 jari terhitung 2-3 cm tergantung dari tangan dari pemeriksa. Bukan 2 cm, 3 cm, terbuka sedikit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jika 10 cm dikatakan pembukaan sudah lengkap dan masuk ke kala 2 persalinan. Tapi sebelum itu kita mengecek effacement atau penipisan dari serviks. Bisa 25%, 25%, 50%, 75%, ataupun sudah 100% berarti sudah dikatakan pembukaan sudah lengkap. Jika 25% itu dikatakan setebal dengan ujung hidung, jika 50% setebal bibir atas atau mulut, jika 75% terjadi penipisan maka penipisannya setebal daun telinga, dan jika 100% maka penipisan sudah tidak dapat diraba atau teraba sedikit di bagian atasnya. Setelah itu kita bisa mengecek apakah air ketuban atau amnionnya apakah sudah pecah atau tidak. Kalaupun dia sudah pecah, maka kita harus memastikan air ketubannya masih ada ataupun sudah kering. Jika belum pecah, jika air ketuban atau amnionnya belum pecah, maka dan pembukaan lengkap, maka kita bisa melakukan amniotomi atau pemecahan air ketuban. Nah, untuk memecahkan air ketuban, jika pembukaan sudah lengkap, bisa menggunakan setengah voucher untuk memecahkannya dengan cara setelah itu kita bisa melihat cairan ketuban yang pecah. Di sana bisa kita melihat apakah cairan ketubannya keruh ataupun jernih. Kita harus mengecek bagian terdahulu dari janin, entah itu bagian kepala ataupun bagian bokongnya. Sini saya teraba bagian kepala. Lalu kita akan mengecek bagian ternah janin. Kita akan mencari denominatornya, yaitu ubun-ubun kecil dan juga sutura sagittalisnya. Nah, di sini teraba sutura sagittalis di arah jam 9. Dan kita cek molase apakah ada tumpang tindih antara sutura yang satu dengan sutura lainnya. Dan di sini tidak ada molase. Lalu kita akan menunggu sampai pembukaannya lengkap atau pembukaan sebelum. Tunggu sebentar ya, ini saya mau periksa dulu. Tunggu sebentar ya, saya periksa dulu. Oh, ini untuk tanda-tanda persalinannya sudah muncul ya. Rupanya sudah terbuka juga. Ya, sebentar saya persiapkan alat-alat ini.
Sekarang ibu ikuti kata-kata saya. Ibu pelan, tarik nafasnya ibu, buang. Diatur bu ya nafasnya. Kalau nanti berasa lelah sekali, bapak bisa kasih ibunya minum air putih pak ya. Ayo bu, terus ya bu, sudah kelihatan bu kepalanya. Kita harus tarik nafas, tarik nafas bu, buang. Ya silakan bu. Ngeden lagi bu, ngeden ya. Lebih besar bu ya. Sambil penilaian sepintas. Bapak kata oh ya kalau ini bayinya sudah keluar tangan, ini tidak ada bayi keluar, ini sudah di bawah. Saya akan melakukan pengeluaran tali pusat ya. Bu, nanti kalau merasa mulus-mulus, ibu ngajin lagi bu ya. Ini soalnya tali pusatnya keluar.
sini saya akan melakukan HICUP, di mana HICUP ini mengindikasikan ketika bayi ataupun neonatus ketika lahir itu tidak menangis, tidak bernafas atau nafasnya megap-megap, dan juga sorotnya tidak baik. Nah, di mana HICUP ini merupakan singkatan dari hangatan, berposisi, isap lendir, keringkan, dan juga memberikan stimulasi. Dan yang terakhir B itu mengatur posisi kembali. Nah, baik, yang pertama tentunya ketika bayi tidak menangis, langkah yang pertama dari HICUP yaitu kita menghangatkan bayi dengan cara menyalakan lampu sebagai penghangat agar bayi tidak merasa kedinginan dan tidak terjadi hipotermia. Yang kedua dari langkah HICUP yaitu atur posisi, di mana ketika bayi atau neonatus akan dilakukan pengisapan lendir nantinya, maka posisi bayi atau neonatus harus kepalanya harus berada dekat dengan penolong atau providernya, dan ditaruh ganjalan di bawah kepala bayi, tepatnya di bawah leher, agar posisi bayi menengadah dan juga atau menghidu. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita melakukan isapan lendir, di mana yang kita gunakan yaitu balon isap. Ya, lalu kita isap ke dalam mulut dengan kedalaman kurang dari 5 cm. Dilakukan beberapa kali. Dan juga ke dalam hidung dengan kedalaman kurang dari 3 cm. Ketika kita pastikan kita sudah mengisap lendir, maka langkah selanjutnya yaitu mengeringkan dan juga memberikan stimulasi atau rangsangan taktil pada bayi. Kita keringkan dari kepala, wajah, badan, lalu bagian kaki, dan sedikit kita berikan rangsangan taktil. Lalu juga kita akan mengeringkan bagian punggungnya dengan cara digeringkan sedikit, dan juga kebalikannya juga ya. Nah, tapi kita pengecualian untuk mengusap atau mengeringkan bagian tangan untuk membantu nanti proses inisiasi menyusui dini. Lalu kemudian kita atur posisinya lagi. Terus semula. Nah, ketika HICUP ini sudah dilakukan, maka kemungkinan dua hal yang akan terjadi, di mana bayi akan segera menangis dan tonus otot mulai membaik, dan juga nafas sudah tidak megap-megap. Tapi kemungkinan buruknya jika bayi masih tetap tidak menangis dan juga masih megap-megap, maka kita akan melakukan resusitasi menggunakan balon dan juga sungkup. Seperti ini. Sebelumnya itu posisi bayi tetap menengadah atau menghidu. Nah, ventilasi yang pertama kita lakukan, langkah awalnya itu melakukan ventilasi percobaan, di mana ventilasi percobaan ini dilakukan dengan cara memberikan 2 kali remasan pada balon dengan tekanan 30 cm air. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat ketika kita memberikan resusitasi menggunakan balon dan juga sungkup ini, kita pastikan dahulu bahwa terdapat udara yang keluar dari alat tersebut. Kita perhatikan mulut dan hidung harus masuk ke dalam sungkup dan memperhatikan pengembangan dada dari neonatus. Kita berikan 2 kali remasan. Remas, lepas. Nah, lalu kita sambilkan memberikan isapan lendir seperti tadi, kurang dari 5 cm dalam mulut. Dan juga kurang dari 3 cm dalam hidung. Dan lepas. Nah, ketika setelah dilakukan resusitasi langkah awal yaitu ventilasi percobaan, maka kita lihat reaksi bayi apakah sudah menangis dan nafasnya sudah tidak megap-megap. Jika dari langkah tersebut bayi masih tidak menangis dan nafasnya masih megap-megap, atau denyut jantung bayinya masih kurang dari 100 kali per menit, maka kita akan melakukan ventilasi definitif
dengan cara meniupkan udara pada tabung dan juga remasan balon dengan tekanan 20 cm air selama 20 kali dalam 30 detik. Dengan cara sama juga tadi kita harus melihat pengembangan dadanya. Kita memberikan ventilasi. Satu kali lepas-lepas, 2 kali lepas-lepas, 3 kali lepas-lepas, 4 kali lepas-lepas, 5 kali lepas-lepas, 6 kali lepas-lepas, 7 kali lepas-lepas, 8 kali lepas-lepas, 9 kali lepas-lepas, 10 kali lepas-lepas, 11 kali lepas-lepas, 12 kali lepas-lepas, 13 kali lepas-lepas, 14 kali lepas-lepas, 15 kali lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Hal tersebut dilakukan kurang dari 30 detik. Lalu kita lakukan evaluasi apakah bayi sudah tidak megap-megap dan juga sudah menangis. Nah, jika masih tidak menangis atau nafas masih megap-megap dan juga denyut jantung bayinya masih kurang dari 100 kali per menit, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dilakukan ventilasi definitif kembali seperti tadi 20 kali selama 30 detik. Dan juga melakukan penilaian ulang setiap 30 detik. Ventilasi dilakukan itu selama 4 kali siklus, berarti 30 detik kalikan 4 siklus, maka ventilasi definitif itu dapat dilakukan sekitar 2 menit, tidak lebih dari 2 menit. Nah, kalau setelah dilakukan 4 kali siklus ventilasi definitif, maka kita akan melakukan evaluasi dan juga buka, di mana nanti kita akan mengecek jika masih tidak menangis dan megap-megap, dan jika masih tidak menangis dan masih megap-megap, maka kita lakukan rujukan dan juga evaluasi. Kita cek menggunakan stetoskop denyut jantung bayinya. Nah, jika denyut jantung bayi jika denyut jantung bayi lebih dari 100 kali per menit dan nafasnya kurang dari 60 kali per menit. Jika denyut jantung bayi lebih dari 100 kali per menit, maka kita lakukan QTP. Tetapi jika pernapasan bayi atau respiratory rate-nya kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan RJP atau resusitasi jantung dan paru. Nah, di mana RJP atau resusitasi jantung dan paru pada neonatus itu dilakukan di meja yang datar dan bayi sedikit menghidup. Nah, kita harus mencari letak di mana kita akan melakukan RJP. Jadi kita tarik garis imajiner dari kedua posisi atau sepertiga diameter anterior posterior dengan kedalaman 3-4 cm. Ini kita tekan. Tapi biasanya RJP dilakukan dengan 2 orang. RJP dilakukan oleh 2 orang, di mana yang satu melakukan tekanan pada dada bayi dan yang satu memberikan udara menggunakan singkup dan juga balon. Hitung 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Lalu kita lakukan evaluasi dan juga penilaian. Jika respiratory rate-nya atau pernapasannya sekitar 30-50 kali per menit, maka bisa melakukan
Jika respiratory rate atau pernapasannya sekitar 30-50 kali per menit dan juga denyut jantung bayinya lebih dari 100 kali per menit, sudah ada kemerahan, tidak ada retraksi dinding dada, maupun bayi sudah menangis, maka bisa langsung melakukan perawatan pasca resusitasi dan juga asuhan bedal fisiologis. Tapi jika tidak, jika masih megap-megap dan juga tidak menangis, maka kita harus melakukan PPP lagi. Dan juga bisa melakukan RJP ulang atau melakukan kita bisa melakukan PPP ulang dan mengecek denyut jantung bayi dan juga arteri brachialisnya, apakah berdenyut atau tidak. Lalu jika bayi masih megap-megap dan juga tidak nangis, maka kita melakukan RJP ulang seperti yang sudah dilakukan tadi. Atau kita bisa memberikan suntikan epinefrin sebanyak 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan bayi secara intravenal. Nah, jika sudah dilakukan penanganan tersebut, semua penanganan sudah dilakukan selama 10 menit. Jika lebih dari waktu tersebut, maka hentikan semua pertolongan.
sebuah kasus di mana seorang ibu hamil bernama Ibu Maya, usia 28 tahun, dengan status gravida 3, partus 1, abortus 1, memiliki kebulan datang ke Bidan Rani pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mengeluhkan rasa kencang-kencang sejak pagi pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat di hari yang sama, dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Ibu Maya mengatakan mengeluarkan cairan putih jernih dan berbau anyir dari kemaluannya. Lalu, dari biodata tersebut kita bisa menuliskan langsung ke lembar partograf. Di bagian biodata, tadi nama Ibu Maya, usia 28 tahun, dengan status gravida 3, partus 1 dan memiliki riwayat abortus 1, dan datang pada tanggal 1 Januari tahun 2019 pada pukul 8 pagi. Beralamat di Lowokwaru, Kota Malang. Berdasarkan hasil anamnesis tadi, ketuban pecah ditandai dengan pengeluaran cairan putih jernih dan berbau anyir dari kemaluannya itu terjadi pada pukul 7 pagi di hari yang sama, dan merasakan mules atau kencang-kencang itu pukul 2 pagi di hari yang sama. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan dengan hasil janin tunggal hidup intrauteri dengan presentasi belakang kepala dengan penurunan 3/5. Ini masih konvergen dengan 2 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 30 detik dengan DJJ atau detak jantung janinnya 135 kali per menit, dan ternyata sudah masuk ke pembukaan 5 cm, di mana pembukaan 5 cm ini sudah termasuk ke dalam fase aktif skala 1, dan selaput ketubannya negatif. Berarti ini sudah menandakan selaput ketubannya sudah pecah dan tidak terdapat molase tulang kepala. Tekanan darah ibunya normal 120/80 mmHg dengan nadi normal juga 25 kali per menit, dan suhunya normal 37 derajat Celcius. Jadi kita bisa masukkan langsung ke dalam partograf, di mana penentuannya itu berada di kolom bagian pembukaan. Tadi pembukaannya sudah masuk ke pembukaan 5 dan sudah masuk ke fase aktif. Berarti kita beri tanda silang untuk pembukaan kelima. Lalu untuk penurunan kepala, presentasi penurunan kepala itu 3/5, berarti kita beri tanda kosong di kolom kedua. 3/5 ya. Nah, untuk kontraksi itu tadi 2 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 30 detik. Ini dalam 10 menit, berarti jika kontraksinya terdapat 2, berarti kita mengakhirnya dari kolom kedua. Dan lamanya 30 detik, berarti 30 di antara 20 sampai 40. Berarti kita beri tanda arsiran. Beri tanda arsiran, tidak penuh ya, karena ini lamanya itu masih 30 detik atau di bawah 40 detik. Lalu DDJ, detak jantung janinnya itu 135 kali per menit. Kita tarik dulu garis dari pembukaannya. Kita cari tepatnya di tengah-tengah antara 130 dan 140. Kita beri tanda titik untuk menandakan pemeriksaan pertama di fase aktif. Dan selaput ketubannya sudah tidak ada. Tadi Ibu Maya mengatakan mengeluarkan cairan putih jernih di pukul 7, berarti ketubannya sudah pecah dan kita memberi tanda jernih dan tidak terdapat molase di pemasukan. Kita beri tanda 0. Lalu untuk tekanan darah ibu itu 120/80, di mana 120 artinya itu tekanan darahnya normal, tekanan darah sistol. Kita beri tanda panah, dan 80 itu menandakan diastolnya normal. Kita tarik garis. Lalu untuk nadinya juga normal sekitar 85, di mana nadi ini kita taruh di kolom yang sama dengan tekanan darah tetapi dengan tanda yang berbeda. Kalau tekanan darah tadi tanda panah atas bawah, berarti nadi di sini kita taruh tanda titik di 85, berarti di antara kotak 80 dan 90 di tengah-tengahnya ya. Dan suhunya 37 derajat, kita taruh di sini. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, Bidan Rani memberitahu hasilnya pada Ibu Maya dan keluarganya, menganjurkan ibu untuk tidur miring kiri, minum dan makan seperti biasa dengan hasil observasi. Lalu dilakukan pemeriksaan kedua pada pukul 8:30 atau 08.30. Dan di sini 08.30 dengan hasil DJJ 140. Jadi DJJ kita taruh di sini 140, di tanda titik. Nadi ibu 82. Beri nadi 82. Jadi 85, berarti 82 sedikit di bawah 85.
Dan 2 kontraksi dalam 10 menit lamanya 35 detik. Karena 35 masih di antara ke interval 20 dan 40, maka kolom selanjutnya itu masih kita memberikan arsiran tidak penuh. Nah, di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini dilakukan pemeriksaan lagi dan diketahui DJJ-nya 145. Jadi 145 di kolom ketiga naik dia di antara interval 140 dan 150. Nah, nadi ibu 80 kali per menit, nadinya sedikit turun, tapi masih dalam batas normal, kita beri tanda di sini. Dan 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Masih sama, kontraksinya sedang ya, tidak cukup adekuat. Lalu jam 9.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan pengecekan lagi di mana detak jantung janinnya 148 kali per menit. Jadi kita beri tanda titik di sedikit di atas 145 tadi. Lihat di sini. Dan nadi ibu 84 kali per menit. Yang tadinya 80 naik ke 84. Kita lihat di sini. Dan 3 kali kontraksi dalam 10 menit lamanya 40 detik. Berarti naik interval kontraksinya dari kolom ketiga dalam 10 menit lamanya 40 detik. Kalau 40 masih masuk ke dalam kontraksi sedang, jika di atas 40 baru kita mengatakan kontraksi itu adekuat. Jadi masih kita beri tanda arsiran dari kolom ketiga. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat diperiksa lagi dengan DJJ 145 kali. 145 berarti di antara 140 dan 150. Kurang sedikit dari tadi yang 148, dan nadi ibu 82 kali per menit. 82. Jadi sedikit turun tadi ya, tadi 84. Dan 3 kali kontraksi dalam 10 menit lamanya 40 detik. Sama ya tadi, kita masih memberikan arsiran dari kolom ketiga, setengah arsiran. Lalu pada pukul 10.30 diperiksa lagi dengan DJJ 145, berarti di tengah-tengahnya ya. Maaf, ini DJJ-nya 148 kali per menit. Berarti agak sedikit naik ya tadi. Lalu nadi ibu 82 kali per menit. Kita tarik garis. 80 kali per menit turun. Seperti di sini ya, masih dalam batas normal. Dan kontraksinya naik menjadi 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 45 detik. Berarti kita arsir dari kolom keempat ya. Arsir penuh karena 45 detik itu mengindikasikan kontraksinya itu sudah adekuat. Arsir penuh. Lalu pada pukul 11.00 DJJ 140 kali per menit. Dengan nadi ibu 84 kali per menit. Dan kontraksinya adekuat, 4 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Jadi kita beri arsiran penuh. Dan tidak lama setelah pemeriksaan yang terakhir, Ibu Lena mengatakan merasa ingin meneran. Ibu Maya mengatakan merasa ingin meneran seperti akan buang air besar, dan bidan Rani segera melakukan pemeriksaan dalam dan mendapatkan hasil pembukaannya lengkap. Kepala bayi sudah sampai di dasar panggul. Bidan Lucy membantu ibu mendapatkan posisi yang nyaman dan membimbingnya untuk meneran secara efektif saat kontraksi paling kuat. Dan sekitar 5 menit kemudian, lahir bayi perempuan dengan berat 3.300 gram dan panjang badan 48 cm dan menangis spontan. Dari cerita ini berarti berat badannya normal, panjang badannya juga normal, dan menangis spontan. Jadi bayinya mengindikasikan sehat, tidak ada indikasi mengarah ke asfiksi ataupun gawat darurat lainnya. Maka untuk kartografnya bisa diisi. Untuk penurunan kepala, kalau sudah pembukaan lengkap berarti dia sudah masuk ke 0/5. Berarti kita beri tanda 0 di sini. Dan kita tarik garis dari pemeriksaan yang tadi ke pemeriksaan akhirnya. Lalu
Untuk DJJ-nya juga kita bisa tarik kurva garisnya. Sama juga untuk nadi, kita tarik kurva garisnya. Lalu kita bisa mengisi untuk bagian belakangnya. Lalu kita akan menulis untuk catatan persalinan terjadi pada tanggal 1 Januari 2019. Tanggal kasusnya nama bidan Rani, tempat persalinannya di PMB ya, jadi kita centang nilainya, lalu kita tulis PMB bidan Rani. Alamat tempat persalinannya sama di Lowok Waru, Kota Malang ya. Catatan rujukan tidak ada, alasan merujuk tidak ada, tempat rujukan tidak ada, pendampingan pada saat merujuk juga tidak ada. Nah, untuk pada kelas 1 partograf melewati garis waspada ini tidak ya, jadi kita beri tanda. Masalah lain tidak ada, penata laksanaannya juga tidak ada, dan hasilnya itu normal. Lalu untuk di skala 2, tindakan episiotomi tidak ada, pendampingan pada saat persalinan itu juga bisa dengan suami, atau juga jika tidak didampingi itu kita bisa tulis tidak ada, tetapi karena di kasusnya itu bersama keluarga jadi kita tulis tidak ada ya. Lalu untuk gawat janinnya tadi tidak ada, bayinya lahir spontan dan menangis, distosia bahu juga tidak, masalah lainnya tidak ada, penata laksanaannya tidak ada. Untuk lama kala 3-nya tadi di mana dilakukan manajemen aktif kala 3 dengan plasenta lahir lengkap 5 menit, jadi kita tulis 5 menit. Setelah bayi lahir dengan pemberian oksitosin tadi ya, dengan waktu 1 menit sesudah persalinan. Jadi manajemen aktif kala 3 itu terdiri dari pemberian oksitosin yang pertama, lalu PPT ya, keperegangan tali kita kembali, lalu ada masase kundus. Tapi untuk pemberian ulang oksitosin itu tidak dilakukan, dan penegangan tali kita kembali ya. Lalu masase kundus uteri juga iya. Nah, plasenta lahir lengkap iya. Nah, plasenta tidak lahir tidak. Terjadi laserasi iya, karena di sini setelah plasenta lahir lengkap itu terjadi laserasi perineum, berarti tindakan laserasi iya di perineum karena dilakukan episiotomi dengan indikasi terdapat luka parut pada perineum ini karena ibunya memiliki riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya. Tindakan penjahitan iya tanpa tanpa anestesi. Atonia uteri tidak. Jumlah pendarahannya kurang lebih tadi 250 cc atau 250 ml. Masalah lainnya tidak ada, penata laksanaannya tidak ada. Untuk kala 4-nya kondisi ibu baik dengan tekanan darah normal 120/80 mmHg dengan nadi 85 kali per menit dan nafasnya normal ya, RR respiratory rate-nya 20 kali per menit. Masalah saraf-sarafnya tidak ada. Untuk BBL-nya atau neonatus lahir dengan berat badan 3.300 gram atau 3,3 kg dengan panjang badan 48 cm dan berjenis kelamin perempuan. Untuk penilaian bayi baru lahir itu baik tanpa ada penyulit, bayinya lahir normal, lalu dilakukan ICAP, penjara, menggentar, menghangatkan, memberikan rangsangan taktil, juga membungkus bayi dan menempatkan pada sisi. Lalu dilakukan IMD atau inisiasi biasa. Asfiksi tidak, cacat bawaan tidak, dan juga tidak terdapat bayinya tidak hipotermi ya. Untuk pemberian ASI atau IMD-nya iya, di mana waktunya itu 1 jam setelah bayi lahir. Dan masalah lainnya itu tidak. Baik, untuk pencatatan kartograf dan juga pencatatan persalinan dari kasus tadi sudah saya catat dan sudah saya siapkan di 1 lembar ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.